Meski era reformasi sudah berjalan lebih dari 20 tahun, namun aparat keamanan kita belum melupakan bagaimana caranya menekan, mengawasi, mengintervensi, hingga mengintimidasi rakyatnya sendiri. Apakah pemerintah takut rakyatnya jadi cerdas, jadi kritis, jadi pinter, mampu mendeteksi kelemahan pemerintah? Dan itu tidak disukai Pak Jokowi. Ini dia, info terkini Widya. Saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Bahwa pertunjukan ini bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Lalu apa bedanya pemerintah sekarang dengan zaman Orde Baru dahulu? Seperti yang sudah kita ketahui, banyak orang, kemarin seniman terkenal asal Jogja, Mas Butet Kertarejasa, di pidato sebelum pertunjukan mengakui harus menandatangani pernyataan tertulis bahwa pementasan tidak ada unsur politik. Ini benar-benar model Orde Baru. Suka ancam-mengancam, menakut-nakuti, sok kuasa mengatur hidup rakyat mereka. Lah, memang unsur politik masuk dalam pementasan teater. Dalam kebudayaan kita, salahnya itu di mana? Kalau mau negara maju, apapun aktivitasnya, ya harusnya ada unsur politiknya. Bukan hanya demi kepedulian, namun juga agar para pejabat tidak bekerja semaunya sendiri. Ada pengoreksi istilahnya. Mengerikan bila intervensi aparat dibiarkan saja. Soalnya kan akan merembet pada hal-hal lainnya. Jika sebuah kekuasaan itu takut pada rakyatnya sendiri, berarti itu tandanya ada masalah, ada yang salah. Merasa disudutkan, aparat keamanan meminta supaya Pak Butet melapor ke kepolisian. Apakah sikap itu menunjukkan mereka tidak bersalah? Ya, tidak juga. Sikap itu ditunjukkan untuk pengalihan, supaya seakan-akan tidak ada aparat yang benar-benar menekan seniman. Atau bisa jadi yang melakukan itu sumber perintahnya beda. Yang coba meminta kasus dilaporkan itu dari Polda. Di sisi lain yang menekan Pak Butet itu dari Mabes. Atau ada kontra intelijen, jaringan petinggi Polri di jalur siapa, berusaha cari muka atau benar ada perintah. Sementara yang membuka pengaduan bisa berposisi sebagai yang cari muka. Semuanya itu serba mungkin. Tujuannya memang satu, membatasi, dikritik oleh rakyat. Kita tahulah, Pak Butet ini dulu kan pendukungnya Pak Jokowi. Namun usai Presiden usung Prabowo Gibran, banyak pihak yang kecewa. Salah satunya ya Pak Butet ini, seniman dari Jogja. Dan itu kesimpulan yang hampir sama, ada di pikiran kita. Sebagai pelaku seni, kegelisahan, keresahan dituangkan dalam sebuah karya seni. Sebagai negara demokrasi, kritik-kritik pemerintah itu hal yang biasa, wajar. Justru kritik itu menjadi seperti nasihat, bahkan kewarasan pemerintah. Percayalah, negara yang anti kritik itu sebenarnya negara yang sangat lemah. Negara yang bertindak semaunya dan malah melakukan tindakan represi pada masyarakat. Namun, gimana kita nggak percaya pengakuan Pak Butet? Apa sih untungnya buat dia? Dulu, beliau itu pendukung beratnya Pak Jokowi. Malah sampai 2 periode. Nggak dapat jabatan, nggak dapat posisi, nggak dapat proyek. Tidak ada protes atau pergerakan apapun. Tidak mempunyai keberatan.
Bila orang lain bisa bebas menilai atau mendukung, mengapa Pak Butet sebagai seniman tidak bisa melakukan hal yang sama? Bila sekarang mendukung capres lain yang tidak didukung Pak Jokowi, ya kita tidak perlu berpikir rumit. Mungkin memang pilihan Pak Butet itu yang anti mainstream, atau beliau masih konsisten menolak Orde Baru. Kan Orba memang identik dengan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Bukan hanya demokrasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ekonomi lemah, rakyat berada dalam situasi ketakutan. Negara juga jadi susah maju. Begitu situasi dunia berubah, negara kita rawan terjadi goncangan. Bandingkan saat situasi krisis ekonomi tahun 1997 dengan situasi COVID awal 2020, di mana krisis moneter 1997 itu Indonesia terdampak parah dan negara dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk. Hal berbeda dengan situasi COVID kemarin, Indonesia masih baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga. Makanya, bila pemerintah merubah strategi, justru membuat masa depan demokrasi kita jadi pertaruhan penting bangsa. Jangan dikira apa yang menimpa Pak Butet tidak dialami pihak lain. Pengen bukti? Salah satu tim kampanye nasional Ganjar Mahfud juga sedang berurusan dengan aparat. Aiman Wicaksono, juru bicara TPN ini dilaporkan ke polisi hanya karena pernyataannya. Uniknya, polisi langsung bergerak cepat mengusut kasus ini. Bukankah ini jadi pertanda polisi berada di bawah kepentingan pemerintah? TNI dan Polri itu alat keamanan dan ketertiban negara, tidak pantas dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek. Ada aturan yang menyebutkan mereka mesti menjaga netralitas. Mau bagaimanapun, periodenya Pak Jokowi ini pasti berakhir dan mesti diganti siapapun. Sudah jelas bakal berbeda. Salah bila dianggap capres tertentu sebagai kepanjangan tangan pemerintah Jokowi. Contoh sederhana saja, di Solo yang kini dipimpin putra sulungnya, suasananya tidak sama dengan saat dipimpin bapaknya. Sehingga agar tidak terjebak di politik praktis, TNI Polri idealnya tidak ikut-ikutan bila ditarik-tarik atau didorong-dorong untuk kepentingan politik. Aparat keamanan dan ketertiban mestinya bersikap profesional dan adil. Mereka tinggal berpatokan pada aturan yang ada, tidak ikut-ikutan terseret kepentingan politik. Perintah atasannya mestinya diverifikasi terlebih dahulu, apakah membela kepentingan tertentu atau berdiri di atas kepentingan nasional. Jangan sampai kepentingan negara dikalahkan dengan kepentingan kelompok tertentu, kelompok kecil. Alat negara harus menjaga kepentingan negara, bukan kepentingan segelintir orang, kepentingan kelompok tertentu. Kita tahu, ada yang ketakutan jika Prabowo Gibran kalah. Bagaimana bisa? Capres 3 kali ikut pilpres nggak pernah menang, akan kalah lagi. Padahal kan kita tahu pasangannya sendiri sudah anak presiden yang saat ini sedang berkuasa. Itulah teman-teman, kekuasaan sering membuat lupa, melalaikan apa yang semestinya, apa yang tidak seharusnya, hanya fokus bagaimana memenangkan pertarungan. Mbok sudah toh Pak Jokowi, biarkan demokrasi kita tumbuh wajar, berkembang, dan para capres menghadapi kontestasi dengan kekuatannya sendiri. Dengan bantuan itu malah akan memperlihatkan Gibran belum layak dicawapreskan. Gibran masih bergantung pada ayahnya, dan jabatan wali kota Solo bukan jabatan istimewa, tidak spesial, nggak ada prestasinya sama sekali. Ya wajar sih, apa sih istimewanya menjabat baru 2 tahun 8 bulan?
memaksakan Gibran ikut Pilpres itu malah mematikan karir dirinya sendiri. Persis sama yang dialami dengan AHY yang dipaksa maju untuk Pilgub DKI. Meski belum punya keberhasilan atau karya apapun. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya